فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang firman Allah Ta'ala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Telah dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Maknanya adalah, adapun orang yang meminta kepadamu dari kalangan orang yang berhajat, maka janganlah engkau menghardiknya, mengucapkan kata-kata yang keras dan kasar kepadanya, jangan. Tetapi kebalikannya, yaitu berikanlah makanan, tunaikan keperluan dia. Ini makna yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan rata-rata tafsir dari para a'imah setelahnya adalah menuju kepada perkara yang seperti ini. Tayyib, hanya saja ada makna yang lain juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu karena ayat ini terkait dengan nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati engkau dahulunya tidak mengetahui ilmu, kemudian dia memberikan petunjuk kepadamu ilmu. Kemudian dikaitkan dengan ayat ini, wa ammas sa'ila fala tanhar. Berarti maknanya apa? Sebagaimana dahulunya engkau tidak memiliki ilmu, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu, maka janganlah engkau menghardik orang yang meminta ilmu dan meminta bimbingan kepadamu. Tayyib. Dan beliau juga menukilkan dari Ibnu Ishaq, makna dari ayat ini adalah jangan engkau menjadi orang yang bengis, jangan engkau menjadi orang yang menyombongkan diri, yang suka mengucapkan kata-kata kasar, orang-orang yang keras hati kepada orang yang lemah dari kalangan para hamba Allah. Tayyib. Dan beliau menukilkan juga kalam dari Qatadah, yaitu kalaupun menolak orang miskin, karena belum tentu kita mampu memberikan bersedekah kepada orang yang meminta-minta, maka Qatadah mengatakan, yaitu menolak orang miskin dengan lemah lembut dan belas kasihan. Kalaupun kita tak mampu memberi, maka ucapkan dengan kata-kata yang baik, hiburan, atau minta uzur. Itulah maknanya. Baik. Insya Allah demikian, dan ada beberapa tafsir yang lain, tapi intinya kembalinya kepada itu semua. Demikian pula yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan pembahasan ayat ini, yaitu jangan sampai muncul kepadamu ucapan yang menyebabkan tertolaknya permintaan orang yang meminta dengan kata-kata yang kasar, dengan akhlak yang keras, tapi berikan kepadanya apa yang mudah untuk engkau berikan, yang engkau miliki. Atau yaitu apa? Menolak permintaannya itu dengan cara yang baik, dengan kebajikan dan sebagainya. Kemudian Imam As-Sa'di memberikan faedah di balik ayat ini, yaitu ayat ini mengandungi faedah yang berikutnya. Taib. Yaitu bahwasanya ini terkait dengan orang yang meminta terkait dengan harta, juga orang yang meminta ilmu, karena memang ayatnya umum sa'il. Boleh jadi dia meminta harta, atau boleh jadi dia adalah menuntut ilmu. Taib. Maka jangan dilawan, jangan dihadapi dengan kekerasan, dengan kekasaran. Berarti di sini ada kandungan bahwasanya seorang pengajar dia diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia kepada para muridnya, dan menghadapi para murid itu dengan pemuliaan, dengan belas kasihan. Karena yang seperti ini akan membantu murid mencapai tujuan dia di dalam menuntut ilmu. Dan juga di sini ada perintah untuk memuliakan orang yang berusaha menebarkan manfaat kepada para hamba dan ke negeri-negeri. Taib. Karena apa? Orang yang belajar diharapkan suatu saat nanti dia akan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan ke berbagai negeri. Maka hendaknya kita membantu mereka sesuai yang kita mampu. Taib. Bukan ayat ini bukan sedang bicara apa hukum meminta, itu pembahasannya lain dengan dalil-dalil mutawatir. Tetapi intinya
kalau ada orang yang meminta-minta, apa yang harus kita lakukan? Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina hum fi amwalihim walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka orang yang Allah puji sebagai penghuni surga adalah orang yang di dalam harta mereka ada hak yang telah diketahui, yaitu untuk orang yang meminta-minta dan orang yang dia terhalangi dari harta tapi tidak meminta-minta. Menunjukkan memang orang ini dermawan, yaitu dia sudah meniatkan harta ini, yaitu duit ini untuk orang yang meminta-minta, duit yang ini untuk orang yang dia fakir tapi saya tahu dia fakir tapi dia tidak meminta-minta. Orang seperti ini terpuji. Ayat-ayat ini sedang bicara tentang apa sikap kita terhadap peminta-minta. Baik, ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.